Sabar. Saya punya tetangga dulu namanya Pak Sabar. Ya, saudara Sabar. Silahkan nyalakan kamera. Ya. Nah, ini dia. Pak Sabar. Tapi kok namanya tidak sesuai dengan akhlaknya. Gimana kabar Pak Sabar? Nggak baru saja ngomong, kau udah ngomong kasar. Sabar, nggak sabar sesuai dengan akhlaknya. Tuh kan, nggak sabar kan? Nggak sabar kan? Tidak sesuai dengan namanya. Saya juga dulu punya tetangga, namanya Pak Sabar, tapi juga tidak sabar. Heran saya. Makanya hati-hati memberi nama anak, ya. Nanti tidak sesuai dengan namanya. Udah kau ngomong akhlak. Loh, bukankah Anda ketika naik ke channel ini, Anda tukang marah-marah? Akhlak seperti apa rupanya, Des? Waktu itu kita pernah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ide atau kan nggak sabar kan? Inilah. Nama sabar, tapi orangnya nggak sabar. Kau jatuhkan aku. Kau turunkan, kau tunjukkan ayat Al-Quran. Sekarang bisa kau baca Al-Quran. Waktu itu Anda pernah naik ke sini, betul? Betul. Waktu itu kita sedang membahas adanya ayat-ayat Al-Quran yang merupakan karangan atau idenya Umar bin Khattab. Betul? Saya nggak ingat. Nggak ingat. Dulu saya sedang membahas begini. Orang Islam sering mengejek. Sebentar, ini kan saya lagi ngomong ini. Bisa saya ngomong? Silakan. Kalau bisa saya ngomong, ya kan? Silakan. Karena semua tamumu nggak kau kasih ngomong. Semua yang kau ngomong. Sekarang izinkan saya bertanya sama kau 20 menit. 20 menit bertanya? Ya. Nanya 20 menit? Ya, sanggup kau bertahan 20 menit, ku tanyain. Terlalu panjang kayaknya. Iya. Terlalu sulitkah pertanyaanmu kau perasakan sehingga saya harus 20 menit, membutuhkan waktu 20 menit? Sekarang kau udah berapa kali berbohong? Berbohong. Pertama videonya Ustadz Abdul Somad kau potong. Di mana? Coba buktikan. Saya coba ada tunjukkan di mana. Putar balik, sama saya ada penuh. Kau putar. Sama saya ada penuh. Balik. Iya, putar balik. Ya coba di mana? Memang mereka ini waduh berat memang mereka. Coba silakan. Jangan lama-lama Pak Sabar. Coba Dis. Kau putar video Abdul Somad. Loh, Anda yang menuduh, kok saya yang suruh mencari buktinya? Gimana? Kau yang putar situ. Pak Sabar, Anda bilang bahwa saya mengedit video Abdul Somad. Justru saya tanya mana video yang saya edit. Kok jadi saya yang suruh nyari? Ini botol setengah mati nih. Orang yang menuduhlah orang yang membuktikan. Tahu? Oke, saya tunjukkan. Nah, silakan. Ya, siap. Wa in zana wa in saraf, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in saraf, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Itu video siapa? Cuman masuknya kamu. Sini cila kamu. Langsung direct. Sini kau setannya. Sini kau kejahatan modis. Sebentar. Pelan. Kau fitnah. Pelan, udah. Kau fitnah itu Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad. Sudah? Kau fitnah itu. Enggak, tunggu. Silakan. Kau terlalu kasar udah saya lihat. Sudah. Permainmu kasar. Sudah? Kasar terhadap Islam udah kau. Itu kau potong. Coba kau buka balik. Oke, sudah. Sudah Baru, bicaranya. Tunggu dulu. Di mana saya edit video itu? Buka, coba putar.
Loh, Kan kau di buat mana macam saya apa? editnya? Ini orang gimana sih? Tunggu dulu. Apakah saya pernah mengedit video itu? Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Situ sampai situ kau bunuh, kau matikan. Padahal kan ada sambungannya. Apa sambungannya? Ada sambungannya tadi kan saya bacakan. Saya bacakan. Apa sambungannya? Nah, nih. Makanya kau jahat kau. Oke, baik. Siapa saja yang bersahadat masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarak, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga. Iya, cuman masuknya kapan? Sini. Masuknya langsung direct. Oke, baik. Ini kau tutup. Baik. Kita putarkan ya. Waktu kau tutup. Baik. Masuknya kapan? Ada Baik. istilah direct. Baik. Apakah Kau ada putus istilah itu. direct Itu berapa kali begitu kau bilang ya? itu? Baik, kita tampilkan hadisnya. Apakah Enggak, Abdul enggak, Somad sebentar Jangan. ini saya mau tunjukkan datanya. Video tadi. Ih, sebentar. Apakah Video tadi Abdul dulu, Somad video yang tadi dulu. mengedit atau saya? Video tadi dulu. Videomu dulu. Dengar dulu, video itu kan berasal dari sini. Des. Video itu berasal dari sini tidak? Kalau kau manusia, video Abdul Somad yang kau putarkan itu, putar lagi. Justru karena Abdul Putar Somad lagi. ingin Kalau memelintir kau manusia. hadis ini. Kalau kau Nih, saya bacakan hadisnya. Saya Kau bacakan putar- hadisnya. Des, Dengar ya. kau putar lagi. Kenapa? Sebentar. Saya bacakan Kenapa hadisnya. gitu? Kenapa Sahih gitu? Bukhari. Kenapa gitu? Kenapa wajahmu kau tutup-tutupi? Ya kenapa mana wajahmu? Mana wajahmu? Gimana Wajahmu saya mana? mau wajah saya orangnya saya nunjukkan ini kok Sekarang gimana? masalah video tadi dulu video. Saya mau Itu menunjukkan belum ini ada video dalilnya. Gimana tuh. sih? Itu kau potong. Oke, sebentar. Cuma video Abdul pada Somad kau mengutip potong. dia mengutip ini enggak? Udah nggak tahu saya, pokoknya video itu kau potong. Itu Oke, nggak boleh. baik, sebentar. Itu udah kau bahaya, ya. Abdul Somad, seorang Kau Abdul sudah Somad memfitnah. mengutip Kau sudah ayat ini fitnah enggak? Abdul Somad, ya. Kau sudah fitnah itu Abdul Somad. Fitnah, Kau kau potong tuh videonya. lapor polisi. Kau sudah lapor polisi nah ini. Alah. Kalah debat lapor Kau potong, polisi. kau potong. Ini tapi. Oke, Itulah sifat kau. Itulah Oke, saya sifat bacakan. watak kau, kafir. katanya Itulah sabar. watakmu. Saya boleh bicara? Tidak bisa. Kau sekarang tunjukkan dulu video tadi. Baik, saya tunjukkan videonya. Itu aja. Saya tunjukkan videonya ya. Video tadi. Saya tunjukkan videonya. Baik, saya tunjukkan videonya. Kan kau bilang sampai apa? Baik. Kenapa Apakah kau saya itu? atau Abdul Somad yang justru mengedit hadisnya ya? Anda bilang tadi saya mengedit. Luar biasa Anda nekat yang nyata ya. Nih. Ya saya kan yang saya putarkan penuh. Oke, baik. Pertama, video ini adalah bikinan orang Islam. Saya tidak pernah mengeditnya dan saya Kenapa tidak kau pernah tutup tanganmu gitu? Kenapa kau tutup tanganmu? Setelah walaupun berzina mencuri masuk surga, kau gini kan tutup tanganmu. Kau tutupkan tanganmu. Di Baik, situ kau. kita putarkan. Putarkan, Baik. kau tutup. Ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap Mampus masuk kau, surga. mampus. Selama ini kau Berzina, potong kan? mencuri, masuk surga. Mampus Tuh. kau. Berzina mencuri masuk surga, betul? Mandi bohong. Ya, selama ini kau potong ya. Selama ini kau potong. Masuk dulu. Mampus kau. Man qala Oke, di mana yang saya edit? Kau potong. Di mana yang saya potong? Bagian mana? Kau potong tadi. Iya, bagian mana yang saya potong? Setelah katakannya walaupun mencuri, walaupun berzina masuk surga. Kau potong terus. Padahal di situ ada kata-katanya lagi, masuk surga, tapi kapan? Dicuci dulu. Oh, dicuci dulu di neraka gitu. Tapi kau Maksudnya nggak sambung itu. bagian yang dimasukkan ke neraka itu tidak saya putarkan gitu maksudnya. Iya, Oke, baik. iya. Baik, kita tampilkan Selama hadisnya ya. selama ini ya. Baik, Selama kita ini. tampilkan sebentar. Enggak, selama Abdul ini udah Somad kau buat tentu itu. mengutip Selama dari ini udah hadis berapa benar. kali? Selama ini udah berapa kali kau putar itu? Sebentar. Abdul Somad mengutipnya dari hadis betul tidak? Saya nggak tahu dulu. Nggak pokoknya tahu kau potong namanya. itu.
nggak tahu. Jadi Abdul Somad ngarang sendiri hadisnya. Kalau apa? Sebentar, sabar Pak Sabar. Pak Sabar yang sabar. Pak Sabar yang sabar, dengarkan. Nah. Seorang Abdul Somad tentu dia mengutip itu dari sebuah hadis. Setuju? Persoalan jangan kau potong hadisnya dulu, kata-katanya. Oke, baik, kita tampilkan hadisnya. Jangan kau potong. Kita tampilkan hadisnya, ya. Baik. Ya, enggak, jangan Apakah potong, ada di dalam hadis potong. dicuci dulu di neraka? Kita lihat. Ya, Perhatikan. sama ini dipotong. Saya bacakan ya. Potong. Telah menceritakan kepada kami Musa dan seterusnya. Telah menceritakan kepada kami Al-Marur bin Suhaid dan seterusnya, Abu Zar radhiyallahu dan seterusnya. Rasulullah bersabda, baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, atau Nabi bersabda, beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, ada sahabat yang bertanya. Ya, dia bertanya nih, sekalipun berzina, sekalipun mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Ada di sini dicuci dulu? Coba saya tanya dulu, Pak Sabar, ada nggak di hadis ini masuk neraka dulu, ada nggak? Sekarang begini Des. Kalau hadis ini kau tunjukkan tiap hari, tiap detik nggak masalah. Tapi video Ustaz Somad kau tonton kau potong. Justru itu, yang saya tanya, di mana Abdul Somad dapat dicuci di neraka, di mana? Ya itu pokoknya videonya. Videonya. Berat videonya. Ini. Susah ini, sulit ini, sulit. Enggak, videonya. Di mana di sini dicuci dulu di neraka? Di mana? Makanya kau penipu, Des. Kok penipu? Justru Abdul Somad menambah-nambahi hadis ini. Ada satu lagi pertanyaan saya, Des. Di sini jelas-jelas barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, Des, mau dia maling kek, mau dia berzina, yang penting tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Kenapa videonya kau potong? Itu kau bacakan. Nekat yang nyata. Kau bacakan itu jangan videonya. Kau bacakan itu. Abdul Somad kan mengutip hadis ini, benar? Iya, videonya kau potong. Memotongnya di mana? Justru pernyataan dicuci dulu di neraka tidak ada di hadis. Kenapa videonya kau potong? Karena tidak ada di sini dicuci dulu di neraka. Kena pidana kau. Laporkan ke polisi. Suruh, sudah saya bilang, datang ke Mabes Polri bikin laporan. Ya, nekot yang nyata. Datang ke Indonesia, jangan kau ngumpet. Berat, saudara-saudara. Datang ke Indonesia. Kan sudah saya bilang, jikalau kalian dapati apa yang saya katakan fitnah, maka pergi datang ke Mabes Polri. Kebohongan banyak. Dengar. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Kau memperiaya banyak. Fitnah. Ya, fitnah. Di mana di dalam hadis itu dikatakan dicuci di neraka dulu? Kenapa kau potong itu videonya, video Ustaz Abdul Somad? Kenapa kau potong? Karena tidak ada di situ dicuci dulu di neraka. Itu potong videonya. Bahaya kau ya. Yang ada di situ orang yang tidak menyekutukan Allah, mau dia maling kek, mau dia berzina kek, tetap masuk surga. Kenapa kamu menolak indahnya agama Islam? Iya, kan ada hadis Pak Sabar, kenapa Anda menolak indahnya agama Islam? Tunggu dulu. Kasih orang bicara. Kasih bicara bisa. Silakan. Nah, hadis sampai situ, tapi di hadis lain ada yang mengatakan, walaupun sebesar jarah amal Islam itu, dia dimasukkan ke neraka, dicuci berapa ratus tahun, ribu tahun, namun dia tetap diangkat, masukkan ke surga. Apakah itu info terbaru? Apakah itu info yang terbaru?
Info terbaru gimana? Sekarang Loh, menurut Loh. hadis ini info terbaru, berita terupdate. Gimana sih ini saya tampilkan? Saya tampilkan ya. Kalau hadis Saya mana ada tampilkan. berita? Nih. Mana hadis mana Lihat. ada berita? Nih, saya lihat, saya pertunjukkan kepadamu. Perhatikan Hadis ya. apa? Hadis apa? Nih. Perhatikan. Baru saja. Ini info terbaru nih. Sudah diupdate di hadis ini. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Lalu mengatakan. Atau beliau bersabda. Telah datang mengabarkan kepadaku. Bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan. Sekalipun dia berzina atau mencuri, iya. Beliau menjawab, ya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, masuk surga. Indahnya agama Islam. Makanya banyak orang Islam jadi koruptor. Ketika dia menjadi koruptor, ini pegangan hadisnya. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Kenapa Anda menolak indahnya agama Islam? Masalahnya des. Sebentar, Masalahnya. kenapa Anda menolak indahnya agama Islam? Sudah dikasih kemudahan, Anda menolak. Saya Coba, juga hadir. di mana di sini? Di mana di sini dicuci dulu di neraka di mana? Ini info terbaru loh. Ini baru saja, ini terupdate ini. Des, enggak. Oh. Makanya ini bukan saya ngomong, ini umat muslim sendiri yang ngomong. Dengar ya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarab, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Enak sekali, betul. Walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Lalu ditambah-tambahi Abdul Somad, dicuci dulu di neraka. Mana ada hadisnya dicuci di neraka? Hadisnya tidak ada bilang dicuci di neraka, Pak Sabar. Mau bilang Abdul Somad Itu menambah editannya Abdul Somad. Justru Abdul Somad yang harus dilaporkan ke Mabes Polri, tapi nggak bisa. Kan harus, kalau mau melaporkan ke Mabes Polri kan harus ada persetujuan Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Majelis Ulama Indonesia harus menentukan dulu itu penistaan agama atau tidak. Karena sesama umat muslim, maka kalau orang muslim ya bukan penistaan agama, kan sesama muslim. Gimana ini Pak Sabar ini? Sekarang udah berapa kesalahanmu? Loh, Satu. yang menentukan sesuatu itu penistaan agama atau tidak adalah Tunggu dulu, Majelis tunggu Ulama dulu, Indonesia, tunggu betul. dulu. Itu memotong video dakwah orang. Itu dakwah kau potong. Apakah Abdul Somad mengutip dari Udah berapa hadis? dakwah kau potong-potong? Apakah Dakwah kau Abdul Somad potong-potong. mengutip dari hadis? Udah dakwah berapa kau potong? Satu. Satu lagi. Ditanya nggak mau jawab. Kau bilang kau. Benarkah Abdul Somad mengutip dari hadis? 150 kali khatam Al-Quran. Ya, kau tunjukkan Lari kau kemana-mana. Ditunjukkannya. Jangan lari kemana-mana. Betul atau tidak Ditunjukkannya. Muhammad mengutip hadis? Kutunjukkannya. Kau bilang kau 100 lompat ke sana kian kemari. Nah. Udah, kau tidur di bawah sana. Lompat. Sebentar. Bustomi Ahmad. Oke, Bustomi Ahmad. Iya, selamat malam Bustomi Ahmad. Selamat malam Bang Edis. Ya, Gimana apa kabar kabarnya, Bustomi? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga tangan yang kuat tidak melayang dari belakang ya. Betul? Kenapa tiap kali live Bang Edi nggak Iya, pernah karena lupa itu tentang- sangat berkesan bagi saya ketika kamu sedang menjelaskan Al-Quran ya dengan semangat 45, lalu tiba-tiba tangan emak-emak melayang dari belakang. Kenapa itu? Ya, Orang nggak lagi tahu, jelasin Bang. Al-Quran malah digeblek dari belakang. Ya, gimana Bustomi? Gimana? Temanya apa sekarang Bang? Ya, apa sajalah. Diskusi antara Islam dan Kristen, Bustomi.
Oh ya, boleh saya nanya ya Bang? Boleh, silakan Mustami. Kan di kitab-kitab di Alkitab itu tercatat bahwa Tuhan pernah mewujudkan dirinya kepada Abraham ya Bang ya. Betul. Oh, saya boleh minta penjelasan lebih lanjut tentang itu ya Bang ya. Penjelasannya bagaimana maksudnya? Maksudnya ayat apa, surah apa, ayat keberapa, dan dijelaskan berapa kali dari. Baik, makanya gini Bang. Makanya Al-Quran tuh sebenarnya memerintahkan kalian untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, ya kan? Kitab Zabur, seperti itu. Oke? Ya. Nah, tetapi memang ini menjadi sebuah dilema. Kenapa sekarang ustadz-ustadz, ulama-ulama melarang supaya kalian beriman kepada kitab-kitab terdahulu seperti yang diperintahkan Al-Quran? Karena ternyata isi kitab-kitab terdahulu itu bertentangan dengan Al-Quran yang kalian punya. Makanya itulah dilema, Islamic dilema gitu loh. Quran menyuruh beriman kepada kitab sebelumnya, kitab sebelumnya mempersalahkan Al-Quran itu. Nah, sekarang gini, masalah Abraham, masalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya. Jadi di dalam Bible Tuhan itu memang menunjukkan eksistensinya atau bahwa Dia itu ada dengan cara Dia itu menampakkan diri. Tetapi yang dimaksud menampakkan diri di sini itu adalah Tuhan itu menampakkan diri lewat yang namanya teofani. Teofani itu artinya penampakan daripada Tuhan. Nah, di dalam Bible itu biasanya disebut dia malak Elohim atau malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada ini, berfirman dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi bukan Tuhan sendiri ya Bang? Ya, jadi sebenarnya itu diwakili dengan yang namanya malaikat Tuhan atau malak Elohim atau teofaninya Tuhan, seperti itu. Kalau nggak salah 3 orang ya Bang? Ya, jadi bagaimana cara Tuhan menampakkan diri kepada manusia di dalam Bible itu berbagai macam cara. Ya, kepada Abraham dia juga menampakkan diri ya dengan perantaraan 3 orang yang datang kepada Abraham juga ada. Enggak, soalnya gini Bang, di Al-Quran itu juga ada tentang Abraham itu bahwa ada 3 orang, 3 malaikat yang datang kepada Abraham, Bang. Tidak disebutkan tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya itu 3. Iya, tidak disebutkan, tapi saya lebih ini Bang, kalau saya kan diskusi sama Pak Bom itu saya tanya, dia itu kadang jawabnya bahwa Tuhan, eksistensi Tuhannya yang datang kepada Abraham, pernah makan bareng katanya gitu Bang. Ya, jadi sebenarnya ketika Bible berbicara mengenai Tuhan menampakkan diri itu lewat dengan perantaraan seperti itu, dengan media seperti itu. Saya sepakat kalau hal itu memang beneran bahwa Tuhan itu tidak bisa kelihatan juga di kitab-kitab sebelumnya ya Bang? Enggak benar. Yang enggak bisa kelihatan itu kentut. Makanya orang Islam mereka itu sudah dicekokin, sudah diracuni dogma-dogma bahwa Tuhan nggak boleh kelihatan. Karena sejatinya kalian tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Di dalam Al-Quran beberapa kali ayat mengindikasikan bahwa Allah itu disebutkan yang zohir dan yang batin. Betul nggak? Iya. Apa batin itu? Batin itu sesuatu yang non fisik, betul. Non fisik. Sedangkan yang zohir? Yang zohir itu yang tampak. Iya. Apa Allah yang tampak? Ya itu kita nggak tahu. Nggak nampak gitu. Pokoknya nggak boleh kelihatan kan gitu loh.
bisa jadi apa yang dikatakan Bang Edis itu benar tadi. Apa namanya, mengutus utusan untuk menampakkan. Iya, makanya saya bilang Yesus itu disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai manusia, yang ada di tengah-tengah manusia. Begitu. Makanya Eksistensi Tuhan itu Yesus. iya dong. Tapi kenapa kalau Tuhan itu kok bisa mati Jadi Yesus di itu situ? adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tuh ada. Begitu. Kalau di dalam Tapi agama Yesus- Islam, kalau di dalam agama Islam Tuhan nggak ada, nggak boleh ada. Padahal tahu nggak, di dalam ayat Al-Quran salah satu pahala atau upah bagi orang-orang yang bertakwa yang paling tertinggi itu apa? Tahu nggak? Apa? Memandang wajah Allah, di situ dibilang. Surah berapa itu? Ayat berapa? Waduh, susah. Coba bisa sebutkan. Berarti selama surahnya. Anda membaca Al-Quran Anda tidak tahu itu. Baik, saya tunjukkan Tidak, ayatnya ya. Ada di dalam Al-Quran itu diberikan bahwa kalian itu memandang wajah Allah. Oh, Ya. nama pawali wajah kasatul Masjidil Haram itu ya. Di mana kalian itu hadapkanlah kepada wajah Allah itu ya Bang ya. Bukan, itu suruh menghadapkan wajah kalian. Bentar. Saya tunjukkan ayat Qur'annya ya. Misalnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Sebentar, bukan surat Al-Baqarah, sebentar. Nih. Bentar ya. Tuh, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Robnya lah mereka memandang. Itu kan pembahasan nanti di akhirat itu, bukan di dunia Bang. Iya, artinya wajah Allah punya wajah nggak? Ya kalau ayatnya ada ya ada. Iya, tapi nggak kelihatan. Tapi nggak kayak wajah Bang Edis gitu loh. Siapa bilang seperti wajah saya? Ada saja. Bang, kalau misalkan Yesus itu Tuhan Bang, lalu kenapa Yesus itu masih berdoa, bersujud? Itu gimana itu Bang? Oke, sekarang itu pertanyaan kamu sama seperti begini. Kalau Muhammad itu Rob, kenapa Muhammad tuh masih berdoa? Kenapa Nabi Muhammad itu Rob? Nah inilah, kalian saja belum sepakat Muhammad Rob atau tidak. Iya. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Begini Bang, dalam kosakata bahasa Arab itu ada kata Rob, ada kata Sayyid. Ada kata Rob, ada kata Sayyid. Kalau Rob itu kita mengabdi kepadanya, tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan Anda semuanya. melakukan itu nggak kepada Muhammad? Dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Saya kasih tahu. Kita tunduk, patuh, mengikuti, berserah diri, maka kita menuhankan atau menjadikan dia sebagai Rob. Tapi Oke, kalau Anda dalam perbuat bahasa nggak itu Arab, kepada Muhammad? ada Sayyid Bang. Sayyid ini ada dua. Yang ditanya Bisa. apa? Anda perbuat nggak itu kepada Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Sayyid dan tauladan. Sebentar. Anda kan bilang ketika Anda patuh, tunduk, taat, mengikuti sesuatu, maka sesuatu itu menjadi Robmu, betul? Bukan berserah diri. Di situ nggak ada kata berserah diri. Kalau Ya kita sudah, berserah diri, sekarang begini. Ketika seseorang mengikuti, patuh, taat kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, hawa nafsunya itu disebut jadi Robnya nggak, jadi Tuhannya nggak? iya Tuhan. Iya. Ketika kalian patuh, taat, mengikuti Muhammad, berarti sama saja kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, benar?
Iya, tapi Iya. saya Lalu bagaimana sebentar? Lalu bagaimana Muhammad yang Rob kok dia berdoa kepada Rob? Coba jawab Seseorang dulu. dikatakan gini bang, seseorang bisa dikatakan menuhankan apabila ada 4 syarat bang: tunduk, patuh, mengikuti, Oke, dan saya catat. berserah diri bang. Saya catat. Ya. Menuhankan ini harusnya Anda jadi pengganti Yusuf PI ya. Saya balik lagi dulu kamera saya. Sebentar. Tunduk, patuh, Baik. mengikuti, berserah diri. Baik, saya Menyerahkan balik, saya dirinya balik. itu baru menuhankan. Apa itu syarat-syarat menuhankan? Nih, kita tulis ya. Seorang dikatakan menuhankan sesuatu Ya. jika apa saja yang harus dipenuhi syaratnya. Satu apa? Tunduk, Tunduk. Terus. 2. patuh, Patuh. patuh, 3. mengikuti kehendaknya. Mengikuti. Ya. Terus. 4. Menyerahkan dirinya atau berserah diri. dirinya. Berserah diri, menyerahkan diri. Oke. Ah. Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi seseorang supaya masuk kategori mempertuhan ya. Ya, betul. Oke, baik, baik. Tunduk. Yang Oke, Ya, tunduk. terus. Jika seseorang tunduk, patuh, mengikuti, terus menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, maka dia mempertuhan hawa nafsu gitu. Ya, betul. Oke, apa yang dimaksud tunduk kepada hawa nafsu? Mengikuti hawa nafsu, Oke, patuh kepada hawa nafsu. Maksudnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu gimana? menyerahkan dirinya ya sepenuhnya, kita seolah-olah dikuasai oleh hawa nafsu. Oke. Baik. Sekarang saya tanya. Seorang muslim wajib tidak melakukan yang keempat ini kepada anaknya Aminah. Aminah itu siapa, Bang? Waduh, Oh, pura-pura nggak tahu. Gini, Bustomi, ketika Anda menjadi seorang muslim, wajib tidak keempat yang kamu katakan ini harus kamu perbuat kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Robbi karena Dengar dulu. Islam tidak Yang ditanya menyerahkan bukan itu. dirinya, Bang. Gini, sebagai seorang muslim, Anda itu wajib tidak melakukan keempat hal ini kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Rob karena umat Islam tidak menyerahkan dirinya, Bang. Jadi Oke, gagal apa yang dimaksud dengan dijadikan menyerahkan diri? Robbi. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri apa? dirinya itu ini tawakal, artinya menyerahkan dirinya itu nyawanya semuanya itu seolah-olah dipasrahkan kepadanya. Oh, jelas sekarang. Oke, baik. Nih, saya akan tampilkan hadisnya. Siapa yang harus kamu utamakan? Nyawamu apa Muhammad? Nyawa Nabi Muhammad. Sebentar, nih saya tampilkan hadisnya, ya. Nih. Saya tunjukkan hadisnya bahwa kalian itu wajib mencintai Muhammad lebih dari ada apapun. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada kalian, ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Kali ini penuhan Muhammad, penyembah Muhammad, pengkultus anaknya Aminah. Kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguhlah sekarang saatnya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku.
Maka Nabi SAW sekarang engkau benar wahai Umar. Jadi ada ini versi panjangnya. Seorang muslim itu wajib mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Lebih daripada hartanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada perniagaan yang mereka miliki. Pokoknya wajib mencintai anaknya Aminah lebih dari apapun. Harus kalian utamakan, harus kalian lebih dahulukan. Sekarang saya tanya, mana yang harus dilebih dahulukan, Muhammad atau anakmu? Ya Nabi Muhammad bang. Mana yang harus dilebih dahulukan, pekerjaanmu apa Muhammad? Nabi Muhammad bang. Mana yang lebih harus didahulukan, nyawamu atau Muhammad? Nabi Muhammad. Makanya saya bilang kalian penyembah Muhammad. Ini nekat yang nyata ini. Ganda nih. Kembali ke ini tadi ya. Kembali ke ini tadi nih. Nih. Tunduk. Seseorang Ya, yang gini. Kan biar ada saya orang yang jelasin, menuhankan hawa nafsu. Biar saya jelasin. Sebentar, boleh ya, bang? sebentar. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya, ada. Oke, dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, betul? Ya, ada. Dengan cara bagaimana dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu? Ini apa namanya? Seolah-olah dikuasain. Oke, dikuasai, tidak boleh membantahnya, tidak boleh melawannya, dikontrol oleh hawa nafsunya, betul? Iya, pokoknya menyerahkan semua raga dan nyawa semuanya kepada Iya, itu. itulah yang kau lakukan kepada anaknya Aminah. Coba sekarang gini, kalau ada Muhammad, sebentar, kalau ada Muhammad berdiri di hadapanmu, wajib tidak kamu serahkan dirimu kepada dia, kepada Muhammad. Harus kau cintai dia lebih dari apapun. Harus kau utamakan dia. Bahkan kau mau mati untuk dia, betul? Iya, betul. Iya, makanya kamu itu penuhan Muhammad. Nah, standar ganda lagi. Macet. Kalau ciri-ciri mau lari ini. Begini bang, Gimana? saya jelasin ya bang ya. Silakan. Kalau tadi itu ada kata tunduk, kami tunduk kepada Nabi, mengikuti, tapi tidak menyerahkan nyawa saya kepada Nabi. Umat Islam itu menyerahkan nyawanya kepada Allah, jadi gagal menuhankan bang. Apa yang dimaksud menyerahkan nyawa? Menyerahkan kalau dalam Islam itu disebut dengan tawakal, menyerahkan dirinya sepenuhnya nyawa dan raganya. Oke. Kalau umat Berarti seseorang menyerahkan nyawa jiwa raganya kepada hawa nafsu gitu. Iya semuanya kalau ini kalau Gimana maksudnya menyerahkan nyawanya kepada hawa nafsu? Gimana maksudnya? Anggota tubuh kita dikuasai bang. Anggota tubuh kita dikuasai hawa nafsu. Anggota tubuh dikuasai hawa nafsu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti dan menyerap, pokoknya Oke. top 24 Nih, jam lah. ya, saya bikin gambarnya. Itu sudah saya ada gambarnya, udah saya buat. Seperti ini, betul? Seperti ini, betul nggak? Orang yang tubuh jiwa raganya diserahkan kepada hawa nafsunya, bener nggak? Gambar gimana itu? Waduh, berat ini. Kamu kan bilang seseorang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, dia itu dikontrol penuh, jiwanya, badannya, jiwa raganya dikontrol penuh oleh hawa nafsu, betul? Ya betul. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya, betul? Ya betul. Nah, seseorang yang sudah dikendalikan, dikontrol oleh hawa nafsu, dia akan melakukan apapun yang hawa nafsu itu perintahkan, setuju? Ya. Nah, seseorang yang dikendalikan oleh orang lain, dia akan melakukan apapun orang lain itu ingini, betul? Iya betul. Contoh begini, kalau orang udah dikuasai oleh orang lain, lompat kamu dari jurang, lompat dia, betul nggak? Betul nggak? Iya betul. Maling kamu, maling dia, ya kan? Apapun kamu perintahkan sama dia, orang itu akan lakukan. Itulah bukti bahwa seseorang itu sudah dikendalikan, sudah dikuasai penuh. Setuju nggak? Iya setuju. Nah, itulah keadaan umat muslim kepada seorang anaknya Aminah.
Seperti itulah keadaan kalian di bawah tangan kekuasaannya Muhammad. Makanya saya bilang, ketika saya mempelajari agama Islam secara mendalam, Bang Bustomi, hidup seorang muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah. Apa buktinya? Mau bukti nggak? Enggak sepenuhnya, Bang. Enggak Nggak sepenuhnya gimana? Oke, gini. Apa buktinya? Gini. Jika seorang menjadi seorang muslim yang sejati, dia harus mengikuti apapun kata Muhammad, bener nggak? Ya, karena ayatnya memerintahkan untuk menaati Nabi Muhammad, Bang. Iya, makanya Allah dengan perantaraan Muhammad mengatur kalian, mengontrol kalian, mengendalikan kalian. Makanya orang Islam masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Pagi-pagi ambil air, sedot air. Hembuskan 3 kali. Iya kan? Begini, Itu Bang. adalah praktek, dengar. Itu adalah praktek bagaimana kalian umat Islam dikontrol sama Muhammad. Makanya di dalam hati seorang Islam yang bertahta sebagai raja itu Muhammad anak Aminah. Makanya saya bilang, Bang, gantilah yang berdaulat di hatimu itu, jangan lagi anaknya Aminah. Buang mereka ke tong sampah. Ganti yang bertahta di hatimu itu haruslah roh daripada Tuhan, namanya Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang harus bertahta di hati seseorang manusia, supaya dia itu menjadi manusia yang benar, kembali kepada fitrahnya. Bang, begini, Bang. Bang Edis tahu nggak presiden dan wakil presiden? Malah lari kemana-mana. Dengar, siapa yang memerintah di hatimu sekarang? Sebagai seorang muslim yang memerintah di hatimu siapa? Enggak. Udah mulai Ngomong dipat. sekarang. Udah bisik-bisik dia sama istrinya. Matikan wifi, matikan hidupkan. Biar nampak macet. Ini jurus-jurus lama, teman-teman. Ketika saya diskusi dengan seorang muslim, ketika dia udah terdesak, memang itu jurusnya. Disuruh mati hidupkan wifi-nya. Biar nampak macet. Biar, halo? Persis kayak orang ditagih utang. Tahu kan teman-teman kalau ditagih utang? Bro, gimana bro bayarnya? Halo? Ngomong, Bang. Putus bro. Hari ya. Inilah ketika umat muslim sudah terdesak. Bang, gimana anda ini? Gantian ngomong boleh, Bang? Silakan. Gantian ngomong. Bang Kan udah sih bilang tanda-tanda orang mau kabur sinyal putus-putus. Memang berat mereka ini, teman-teman. Edis. Aduh. Bang Coba Edis. Bustomi, siapa yang bertahta di hati seorang muslim? Boleh nggak ngomong saya, Bang? Gantian ya. Dari tadi Anda sudah saya izinkan ngomong, masalahnya macet-macet. Bang Edi tahu nggak antara presiden dan wakil presiden bisa membedakan nggak? Terus? Bang Edis. Iya, terus bagaimana? Udah. Sekalian nih saya putusin sinyalnya. Alasanmu sinyal macet-macet aja. Nekat yang nyata ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, ini penting. Itulah hasil ketika saya mempelajari agama Islam ya dan agama Kristen. Makasih Bang Agus Ibrahim, Antoni, makasih. Jadi menjadi seorang Kristen itu intinya apa sih? Membuat Roh Kudus mengendalikan hidupmu.
Membuat Roh Kudus itu berdaulat di dalam hatimu. Jadi Roh Kudus itulah yang akan mengendalikan hidupmu. Kamu harus kemana kakimu melangkah, kemana tanganmu kau ulurkan. Itu Roh Kudus yang mengendalikan. Ya kan? Makanya ketika seseorang dikendalikan oleh Roh Kudus, tangannya tidak akan mengambil hak orang lain. Tangannya tidak akan mencuri. Ya? Makanya ada lagu itu, berdaulat na 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 na, ku berserah penuh. Itu kekristenan tuh kayak begitu. Makanya Yesus harus bertahta di hati seseorang, mengendalikan, mengontrol seseorang itu. Begitu. Nah, kebalikannya kalau Anda menjadi seorang Muslim, itu Muhammad nanti akan mengontrol hidup. Hei Zuma, sudah punya duit lo Zuma? Berangkat ke Arab. Berangkat dia ke Arab. Iya. Ketika seseorang menjadi seorang Muslim, dia itu harus menjadikan Muhammad sebagai orang yang mengatur bagaimana dia harus hidup. Pagi-pagi kau harus masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Nah, kaki kiri dia masuk. Ya kan? Ambil air, sedot-sedot 3 kali. 3 kali. Hembuskan 3 kali. Itu contoh-contoh bagaimana seseorang itu udah dikendalikan sama Muhammad. Tapi nggak sadar, mereka nggak sadar. Gitu loh. Dari mulai yang paling ringan sampai mulai yang paling besar. Tahu Anda kenapa itu orang ngerakit ini langsung pergi ke Bali sana? Coba itu kenapa? Karena ada yang mengontrol dia. Jiwa raganya itu sudah dikendalikan oleh sesuatu. Bunuhlah orang tapir dimanapun berada. Tuh, ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan. Gitu loh. Makanya dalami, pelajari secara mendalam, ya seperti itu. Nah, bagaimana cara cebok? Ada. Ambillah 3 batu untuk cebok. Ada, ya, seperti itu. Nih, makanya ini gambar ini saya temukan teman-teman ketika saya seperti lagu Jamrut itu ya, waktu ku mandi sambil nyanyi. Ya ini. Saya pernah kan lagi di bawah pancuran air begitu ya. Saya bingung. Gambar apa yang harus saya perbuat? Saya jelaskan kepada seorang muslim. Nih, saya ketemu nih gambar ini. Ya kan? Mandi sambil mikir. Biasanya kalau sambil mandi sambil mikir itu akal jernih. Ya. Nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Nah, menjadi seorang Kristen ya, Anda harus dikendalikan oleh Bapa ya yang di surga dengan cara apa? Dengan perantaraan Tuhan Yesus. Dengan perkataan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Nah, bagaimana sekarang kita dikendalikan oleh Bapa di surga? Dengan perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di hati seseorang. Makanya ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, seseorang itu akan dikendalikan oleh Roh Tuhan itu. Ya kan? Dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengasihi sesama manusia. Ya kan? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kebalikannya, menjadi seorang muslim akan dikendalikan oleh yang tadi itu. Akan dikendalikan oleh anaknya Aminah. Iya kan? Ketika anaknya Aminah berkata, Juma, masuk kamar mandi, kamu pakai kaki kiri. Dilaksanakan. Dilaksanakan. Juma, lempar-lemparan batu kau ke Arab sana. Tuh.
Makanya saya bilang ganti robmu, ganti Tuhan. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada saudara Dirman. Ya, Dirman, silahkan nyalakan kamera. Dirman, selamat malam. Halo. Dirman lagi. Halo Edis, bangsat. Sudah tahu siapa Yesus sebenarnya di dalam Kristen itu? Sudah tahu? Datang. Tarik apa? napas dulu. Dirman, tarik napas dulu. Hembuskan. Sudah tahu adakah Yesus pernah memberitakan beribadah di Tarik napas dulu. Tarik napas. Sudah dapat. Tarik napas. Sudah dapat. Sudah Hembuskan. dapat. Udah dapat. Tarik napas. Udah dapat. Tarik napas dulu. Udah dapat. Oh Edis, di mana Anda ini Yesus gimana pernah memerintahkan datang-datang kok ke beribadah di hari Minggu kanak-kanakan? dalam gereja Cikra? Kau belum dapat? Kenapa Takut. kau datang-datang kok? Ya menurutkan kok saya, langsung kejam-kejam monyet. begitu. Tenang, Ya bisa menurutkan tenang nggak? saya Tenang. monyet. Bisa tenang? Oh tenanglah. Oke. Tuamu saja mengamuk waktu dia ditangkap sama tentara Romawi, disalib pula dia. Tenang. Jangan kepanasan, jangan kepanasan. Iya jangan kapan. Dirman, kemarin kamu sudah datang ke sini. Mulai muncul. Ini kamu kalau ngomong terus begini, kamu saya lempar kamu nanti ke lumpur yang berwarna hitam loh. Ya menurutkan saya monyet. Dengar. Ya menurutkan Kemarin saya kamu monyet. sudah datang ke sini, kamu sudah mengakui bahwa Idul Adha itu ritual nggak jelas, betul? Ritual nggak jelas. Siapa? Kata siapa? Kamu kemarin datang ke sini, kamu mengakui bahwa ritual Idul Adha itu ritual nggak jelas, betul? Kata siapa? Oh. Apa yang kemarin sudah kamu iakan di sini? Kemari saya datang di sini bahwa Yesus tidak ada ajarannya memerintahkan beribadah dari Minggu Cikra. Siapa bilang? Kata Edis. Kemarin yang kamu iakan di sini itu. apa? Ada. Apa? Yang kamu iakan kemarin di sini apa? Yang saya iakan itu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan beribadah dari Minggu. Udah, kau tidur di bawah dulu. Kemarin video dia sudah jelas-jelas mengiyakan ritual apa Idul Adha itu ritual nggak jelas. Hari kemana-mana. Ya, jangan berharap bahwa omongan mereka bisa dipegang, teman-teman ya. Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Ya mau gimana? Apa yang mau dipegang? Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Zainul. Oke, kita kasih naik ada Zainul. Saudara Zainul. Iya, selamat malam Saudara Zainul. Zainul. Malam bang. Apakah Anda seorang muslim bang? Iya bang, saya muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Oke bang. Makasih. Ya, Bang Zainul, sudah lama Bang nonton Edis TV? Sudah lama. Sudah berapa bulan? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Apa temanya bang? Tema kita mengalir aja sebenarnya. Apa yang Anda kuasai? Karena kita biasanya setiap satu orang itu biasanya udah satu tema gitu. Ini saya perhatikan abang selalu membahas muslim. Selalu membahas Islam. Ya, Bukan selalu Islam, membahas ya. Islam, selalu Agama. menanggapi Islam begitu.
agama Islam tentunya ya. Iya, saya menanggapi apa yang umat Islam katakan terhadap Kristen, saya balikkan kepada mereka. Di sini saya Bang sebenarnya mau bertanya, apa sih kewenangan Bang Edis ini selalu membahas-bahas agama Kewenangan saya adalah meluruskan apa yang orang Islam katakan terhadap iman saya. Contoh. Muslim? Abang selalu Sebentar melenceng. Bang, ini Abang ngomong dijawab, Abang nggak mau. Gimana? Abang kan tanya saya, apa kewenangan saya untuk membahas agama Islam, menjawab agama Islam gitu kan? Ketika ada orang Islam bilang bahwasanya Yesus kami menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang, namanya Muhammad, untuk meneruskan ajaran Yesus kami. Maka saya sebagai seorang Kristen punya kewenangan untuk menjawab itu, untuk meluruskan fitnah dan halusinasi umat yang tukang minum air kencing onta. Nah, itu kan melenceng lagi. Loh, Selalu kok Abang melenceng. Kok melenceng? Sebentar gini. Umat apa, agama apa yang minum air kencing onta di Arab? Jawab itu. Meninggal usah. dunia. Nggak usah Bang. Kok nggak usah? Ini Anda menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Jangan seperti Muhammad yang tukang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Bang Zainul, pelan-pelan Bang. Bang Zainul, dengar dulu Bang. Bang Zainul, sedikit Bang ya. Nanti Abang bicara, dengerin Bang ya. Benar atau fitnah bahwa umat Islam pergi ke Arab Saudi, di sana mereka membeli kencing onta dan meminumnya. Benar atau salah? Itu lagian apa wewenang Abang menanyakan seperti itu? Saya nggak menanyakan. Saya hanya mengutarakan apa yang terjadi. Saya konfirmasi kepada Anda. Benar atau salah itu? Kalau saya kasih tahu sama Abang, manfaatnya sama Abang apa? Coba. Manfaatnya adalah saya membuktikan kepada para pemirsa bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahwa ada umat yang mengatakan bahwa Yesus kami membenarkan Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami membenarkan ajaran tukang minum air kencing? Itu namanya pelecehan atau namanya pemfitnahan terhadap. Isa. Gimana? Di Al-Quran kami kan ada bahas Nabi Isa. Ya, jadi boleh nggak saya Nabi Isa tanggapi? itu kan utusan Allah juga. Iya, ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Boleh nggak saya sebagai orang Kristen menanggapinya? Kok nggak ada suaranya? Mah, mulai dah dia ini. Memang kalau udah macet-macet mereka udah pura-pura pikun. Ada suaranya. Oh, nggak ada. Saya ini Bang hanya menjawab dan meluruskan apa yang kalian katakan terhadap iman saya. Gitu loh. Ketika kalian bilang Yesus menubuatkan Muhammad, saya baca nih apa ajaran Muhammad. Ternyata ajaran Muhammad ya mohon maaf aneh-aneh semua. Minum air kencing onta. Iya kan? Kenapa Abang cari tahu? Loh, Abang kan seorang Kristen, imannya aja lah Kristen Bang. justru ini saya mengimani Kristen. Di dalam ajaran Tuhan Yesus nggak ada seperti itu. Nggak ada ajaran Tuhan Yesus. Nanti akan datang nabi dari Arab. Nggak ada. Yang saya bahas ini iman Kristen. Gimana sih? Kenapa dicari-cari di dalam Islam kalau nggak ada disebutkan nama Muhammad di Alkitab Abang? Karena Kalau kami kan kalian ada memfitnah di dalam kitab kami. Al-Quran membahas Nabi Isa. Oke, baik. Kita putarkan Bukan, video ya. Isa. Kalau dia ngeyel teman-teman, nih. Bang, ketika ulama-ulama kalian, sebentar ya. Nih.
Ketika ulama kalian berkata bahwa di dalam Bible kami dinubuatkan Muhammad, lalu Anda katakan tidak ada, maka saya sebagai seorang Kristen itu akan mempunyai hak jawab untuk membantah atau menjawabnya. Lihat nih Bang ya, nih. Coba dengerin ya Bang sebentar ya. Dengerin sebentar. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah. Tahu suara siapa itu? Itu kan untuk umat muslim dia ceramah, Bang. Iya, ketika kalian mengutip-ngutip kitab orang lain, kalian bilang dakwah. Di situ. Dia Gimana? ngutip mana? Ustadz itu ngutip apa rupanya? Aduh, botol kali abang ini. Mengutip ulangan 18 ayat 18. Ada itu di Quran, ulangan 18 ayat 18 ada di Quran. Wah, Itu kan macet meninggal apa, dunia kan? Ada di Quran ulangan 18 ayat 18. Supaya Ustadz itu kan tujuannya untuk menguatkan kami agar tidak berpindah agama. Bu, masalah itu memang itu urusan kalian. Pertanyaan saya, ketika dia kutip ulangan 18 ayat 18 yang adalah kitab kami nggak boleh ngerespon. Kenapa boleh Bang kami respon? Itu kan untuk umat Islam sih. Memang mereka ini kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Nah, Abang, Islam kalau pendeta- bahas kalau Bible, pendeta yang lain juga, maka itu adalah dakwah, saudara-saudara, itu dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen menanggapi, membahas Quran, itu namanya berdakwah penistaan agama. Memang luar Ustaz, biasa kami memang kalian ini Bang, luar biasa. Agama kami. Makanya saya bilang Bang, agama Islam sesungguhnya sudah bubar kalau tidak ada polisi. Wih. Anda harus berterima kasih kepada polisi karena ketika agama Islam dibahas, dibongkar, kalian pergi ke Mabes Polri. Pak, tolong tangkap ini. Nanti dibongkar agama Islam, bubar kita. Iya. Makanya saya bilang, seandainya hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka dalam waktu 15 tahun agama Islam sudah musnah. Kalian itu kan berdiri di Namanya Bang makanya minoritas. tidak ada yang berani membahas agama Islam karena kalau dibahas sedikit sudah terkeluar passwordnya. Nggak percaya. Saya punya gambar bagus nih untuk abang nih. Saya punya gambar bagus Kami nih, Bang, umat, nih. kami umat Muslim di Indonesia itu jumlahnya banyak, Bang. Kalau abang mau berdakwah itu ya di luar sana lah, jangan di Indonesia. Jadi jawabannya itu. Itu jawabannya, Bang. Iyalah. Ya, artinya memang tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, hanyalah sebuah ancaman-ancaman, hanyalah sebuah kalimat-kalimat putus asa, betul? Kalau itu udah balance itu, Bang. Di Kristen pun tetap ada yang membahas Islam. Di Islam pun ada juga membahas agama abang, mungkin kan oknum lah dibilang. Iya, kan? tapi jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, apa jawabannya? Mana sih gambarnya ya? Untuk agama. Iya, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Iya, lalu yang barusan saya putarkan tadi, yang ceramah Abdul Somad,
ceramah ustadz ini, ustadz itu ketika membahas agama Islam. Aduh, nggak tahu Itu kemana kan dia gambarnya. di wilayah Islam, Bang. Di wilayah Islam dia bicara. Di wilayah Islam. Iyalah, Maksudnya Indonesia bukan wilayah Kristen. mana wilayah Kristen? Kristen kan minoritas. Oh gitu. Jadi kalau Kalau minoritas, Kalau di Italia sana atau pun di Jerman sana orang Kristen juga bebas ngomong. oh, Tidak jadi ada. peraturannya di mana? Oke, jadi peraturannya di mana ada mayoritas, di situ mayoritas bebas gitu. Iyalah. Oh, gitu Itu peraturannya. alam tuh, Bang. Alam. Oke, jadi coba saya pengen dulu status statement dari abang nih, biar keren abang nih. Jadi berhubung umat Islam mayoritas, maka umat Islam boleh semena-mena, boleh bahas agama orang lain sesuka hatinya, betul? Itu kan di dalam wilayah Islam ya. nah. Dengar dulu. Berarti karena umat Islam mayoritas, maka umat Islam bebas suka hatinya membahas agama orang lain, betul? Kok betul? Sekarang main ceret, terdiam. Bang, tenang dulu bang, jangan gini-gini terus abang nih, goyang-goyang terus abang ini. Abang habis nenggak ekstasi atau gimana bang ini? Kok gini-gini terus abang ini? Bahaya bang. Kenapa abang gini-gini terus? Baru nenggak ekstasi. Ini agama abang diajarkan memfitnah ya? Waduh, enggak kutanya, saya bertanya. Kenapa abang begini terus? Kenapa? Tadi abang bilang aku ekstasi. Iya, tapi abang goyang-goyang terus begini. Ada lagunya itu bang. Ekstasi bikin generasiku mati. Hei, ya itu. Terbaik sangka. Makanya abang jangan kebanyakan minum obat. Agama abang nggak jelas. Gini terus abang ini. Makanya omongannya ngelantur kemana-mana. Coba dengar dulu. Apakah jika seorang karena Islam mayoritas, karena Islam itu di jumlahnya dari abang gimana? ini nggak ada yang bisa diambil, nggak ada contoh yang bisa diambil. Udah. Ini orang ngomong apa sih? Kalau abang menjadi Yang Kristen dibahas itu, apa, yang dijawab apa? Ini selalu semena-mena menghina Islam gitu. Menghina. Nabi Bang, kalau sempat ada muslim yang bisa membuktikan bahwa saya menghina, memfitnah, mengatakan sesuatu yang bukan fakta tentang agama Islam, saya siap terjun dari Monas. Indonesia jangan sembunyi terus. Bang, sudah saya bilang, kalau ada Islam yang bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan di channel saya ini fitnah, saya lompat dari Monas. Coba tunjuk satu apa yang fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Saya tantang Anda untuk membuktikan satu fitnahan saja. Nggak usah fitnah, secuil fitnahan saya terhadap agama Islam. Tunjukkan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tadi adalah kemarin. Pokoknya. Saya Enggak, tunjuk satu apa? Satu. Ya, saya lupa. Saya lupa. Itu ada. Memang lupa lah. Bang, Kalau itu tiap hari saya katakan di sini, Muhammad itu nabi yang agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Satu, dia menikahi anak di bawah umur. Benar atau fitnah? iya benar. Muhammad kena sihir. Benar atau fitnah? Benar. Muhammad kalau ada lalat masuk ke minuman seseorang disuruh dicelupin dan disuruh minum, betul? Betul. Makanya saya bilang Muhammad nabi agak lain. Terus di mana? Sebentar, di mana saya fitnahnya? Abang cuman ya merendahkan. Apakah ketika saya mengatakan yang fakta, ketika saya ungkapkan apa yang benar-benar terjadi tentang Muhammad, apa yang diajarkan Muhammad, apakah itu merendahkan? Merendah kalau ngomongnya itu sok modelnya. No. Itu masalah saya orangnya ngomongnya itu masalah perkara lain.
Apakah yang saya katakan itu fitnah atau tidak? Ya memang betul. Itu Terus betul, kalau Bang. betul, kenapa Anda curhat terus di sini? Ya, semestinya juga abang membilang Nabi kami itu agak lain. Apa Carilah pengertian kata-kata. agak lain? Sekarang saya tanya, apa pengertian agak lain? Beda. Luas banget itu. Beda kan? Luas artinya lain. Beda kan? Banyak lah artinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kita Bang, Sebutkan, agak dengarkan. lain kau. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Sebutkan. Kalau kita di Medan Bang bilang agak lain. Jangan lari kemana-mana dulu Bang. Kutanya dulu Bang Zainal. Sebutkan makanya satu nabi berbahasa selain yang Muhammad lain. yang kena Jangan sihir. seolah-olah menyepelekan orang. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Pokoknya jangan yang lain-lain abang. Putus asa dia. Abang yang Bagaimana agak tidak lain. dikatakan Satu agak nabi lain? lain. Orang dia satu-satunya nabi yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Kok agak lain itu kalau di Medan Bang? Lu Aneh gimana? itu artinya. Dikatakan agak lain marah. Gimana sih? Ya abang menganggap itu aneh kan? Lu memang aneh lah. Karena kalian kaitkan itu dengan Kristen. Masa Kok aneh? masa nabi yang kayak begitu mau dicampur-campurin dimasukin ke Kristen? Nabi Muhammad melakukan seperti itu ada apanya itu? Apa namanya? Apanya? Tambahkan dulu apanya ya. Sedikit apa dulu bilang ya. Yang apa dulu bikin. Yang apa? Ini kalau orang Medan teman-teman ya. Mereka Tentu kalau ada masuk alasan. ke warung kopi ya. Ada alasannya, Bang. Kalau Ada orang Medan alasannya. ini bahasa-bahasa Medan nih. Ketika mereka masuk ke warung kopi, bikinkan dulu apa katanya. Rasanya bikinkan dulu sedikit apa katanya. Bikinkan apa, rasanya sedikit apa. Jangan agak apa bikinnya, apa. Ini orang apa? Ini apa? Hei. Wah, kalau saya jadi tukang penjaga. Apa lu ngomong apa lu? Alasan lah Bang. Gini, yang saya bilang dari A sampai Z tentang agama Islam itu adalah fakta dan kenyataannya, betul? Betul. Terus kenapa abang curhat-curhat di sini mewek-mewek? Ketika apa Ya, yang saya namanya- katakan semua benar, bilang saja begini, bang, janganlah kau bongkar-bongkar agama. Iman abang Gini, biar ku kasih kau bang ya. Bilang aja gini, bang, janganlah kau bilang-bilang itu bang, jangan kau sebut-sebutkan itu bang. Kenapa? Bubar nanti agama kami bang, gitu. kami bisa menutup orang Kristen Bang. Itu kan, Iman kami ini berat kecil. nih kan. Makanya Oke, ku Bang. bilang bang, gini loh. Ketika Abang merayu-rayu Islam dan orang Kristen iman yang kuat, berdebat, itu nggak goyah Bang. posisi iman orang Islam tuh memang lemah, hancur. Kok lemah? Oh, Sok buktinya tahu, dari Abang. tadi Itu Anda nggak bisa bantah. Bisa tahu. bang bantah dari tadi. Banyak kan sok tahu. Oke, Abang sok bisa tahu. bisa bang bantah dari tadi bang. Bisa. Bisa Bang mengkaji hati orang Bang. Loh, buktinya sudah curhat-curhat dari tadi. Sudah mewek-mewek. Marah. Bang kayak menghina. Apakah ketika saya mengatakan sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar, apakah itu menghina? Memang itu tadi Berarti abang nggak percaya menghina. bahwa yang dilakukan Muhammad itu hina? Kalimat yang aku kutip tadi dari mulut abang itu seolah-olah menyepelekan. Oke. Abang bilang agak lain. Oke, Agak lain. sekarang begini. Kalau kita Contoh nih bang, jadi keluarganya contoh bang. Gini bang, contoh. Ketika abang masuk misalnya jadi satpam, semua kepala dibotak kan, terus abang sendiri gondrong. Bisa nggak ku bilang abang itu agak lain? Enggak juga lah. Karena semua botak, abang gondrong gimana? Berarti kan yang lain sendiri, yang beda sendiri agak lain, betul nggak? Bahasanya nggak kayak gitu Bang. Ternyata soal bahasa saja. Tapi intinya kan benar kan yang ku bilang kan? Ya cuman jangan dibilang agak lain. Saya nggak terima kalau kayak gitu. Kalau di Medan itu agak lain tuh aneh itu. Jadi Muhammad nggak aneh menurut Anda? Gimana anehnya? Dia nyuruh Kami- orang minum air kencing. Ada Aneh nggak biasa. itu? Sebentar.
Ada orang menyuruh minum air kencing hewan. Menurut Anda itu aneh atau umum itu? Ada alasan tertentu bang, bukan sembarangan itu bang. Alasan tertentu? Jangan abang kaji. Kalau Oke, mengkaji baik, itu bang, jangan dikaji buruknya. Oke, sebentar. Dicari Gini, kalau ada orang, sebentar, pelan-pelan bang. Itu Kalau orang ada orang belajar. sakit, sebentar. Kalau ada orang sakit, menurut yang normal-normal, menurut yang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada nggak disuruh minum kencing hewan? Itu kan menurut abang sih. Makanya saya tanya, sebutkan ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Abang Nabi. Aduh. Nabi apa enggak? Makanya saya bilang teman-teman, ketika ada di dalam Bible ya, orang-orang yang sakit diobatin. Nabi apa enggak? Abang Ya, Nabi apa mereka pergi bukan? kepada tabib. Tapi di dalam agama Islam kalau ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan. Makanya Giliran dibilang dicari dulu. seperti itu, katanya itu lumrah umum. Siapa yang seperti itu coba? Abang lain yang abang apakan. Apa? Yang apakan? Yang apakan? Yang apa? Tambahkan dulu apanya. Oke lah bang, gini. Kupesan sama Bang Zainul supaya belajar dulu agama Islam, baru mau membahas agama Islam dengan saya. Kalau Anda tidak tahu agama Islam, Anda mau bahas-bahas agama Islam dengan saya, itu sama saja Anda mengalungkan arit di lehermu. Itu namanya bunuh diri, menempatkan dirimu dalam bahaya. Karena apa? Karena apa yang kalian lakukan ini ke sini itu cuman memperburuk atau membuat agama Islam itu lemah, tak berdaya. Kami nggak menganggap lemah Islam bang. Ya sudah, Kami terus kuat. apalah jawaban abang kalau begitu? Ya aku tanya abang Nabi apa enggak? Bukan nabi saya. Ya udah abang nggak tahu alasannya karena abang bukan Nabi. Kenapa harus jadi nabi? Harus tahu alasannya. Loh, dia Nabi. Apa nabi itu? Mempunyai kelebihan lah, istilahnya lebih daripada abang itu. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikendakinya? Gimana? Boleh menggauli siapa-siapa yang dikendakinya? Ada alasan tertentu, nggak sembarangan. Alasan tertentu. Setiap ada perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad. Pokoknya ada alasannya, nggak usah abang bahas ada itu. alasannya. Ini kita persis seperti kasus-kasus Makanya abang dukun jadi cabul nabi. teman-teman. Iya. Karena abang jadi Nabi. Bang, pernah dengar istilah dukun cabul? Pernah dengar? Pernah, kenapa bang? Pernah nonton kan film-film dukun cabul begitu, pernah dengar? Tahu abang? Pernah. Abang pasti dari daerah Sumatera Utara kan? Nah, Tahu kisah dukun AS? Ahmad Sangaji Tahu. tahu? Tahu Tahu. kan? Nah, bagaimana cara dia? Kalau ada perempuan datang, maka masuk ke kamar. Yang lain tidak boleh lihat. Ini syarat. Ini syarat katanya kan? Ini syaratnya mbah. Syarat mbah. Besok-besok sudah hilang nyawanya. Makanya saya bilang. Makanya saya bilang. Dengar dulu. Nggak perlu kita harus jadi nabi, nggak perlu. Cukup jadi orang Nabi cerdas kan untuk sama-sama membongkar kan. sesuatu. nggak bisa Bang, bang aku tanya sama-sama sekarang, itu. apa alasannya sehingga perempuan-perempuan boleh menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Apa alasannya? Ya abang jadi Nabi lah, biar tahu Porno dia alasannya. jiwa. Jadi nabi. Di mana ada nabi? Jika dia nabi, maka perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada dia. Selain daripada Itu Muhammad. ada alasannya. Cuman Cari Muhammad. alasannya. Bang, coba ya. Jangan keluar Abang aja. mengimani ada 124 ribu nabi, tapi nabi yang diakui itu ada 25, bener nggak? Yang wajib diketahui. Oke, yang wajib diketahui ada 25. Sebutkan nabi yang dari Arab selain daripada satu nabi itu, yang kamu percaya jadi nabi itu. Coba sebutkan satu. Nabi Muhammad. Yakub, Yusuf, Musa, Zakaria, Yahya, Isa, Daud. Semua nabi-nabi dari Bani Israel. Sebutin satu yang dari Arab selain daripada Muhammad.
Nggak tahu aku. Tahu aku. Makanya aku bilang bang, Muhammad itu nabi yang beda sendiri. Dibilang begitu kamunya marah. Jangan bilang agak lain. Agak lain itu di Medan istilahnya itu bahasa-bahasa bekawan, bro. Iya, Nabi terus itu bukan- sekarang ku bilang sebutkan satu Nabi saja itu nabi yang mirip kayak Muhammad. Sebutin satu aja. Sebutinnya apa? Sebutkan satu nabi yang mirip seperti Muhammad. Bang, tidak ada lah. Tidak ada, makanya kenapa ku bilang agak lain? Kenapa mau bilang marah? Berbeda. Jangan dibilang agak lain. Agak lain. Sama itu bang, agak lain. Menyepelekan itu, bang. Bang, semua yang saya katakan intinya benar. Masalah Anda, masalah curhat begini, begitu ya. Itu masalahmu, begitu loh. Tapi intinya yang saya katakan semua benar. Betul? Setuju ya? Jangan abang pakai kata-kata agak lain. Saya nggak suka, bang. Umat Oke lah, Islam baiklah. Intinya dia beda sendiri, betul? beda sendiri. Beda sendiri. Ya udah. Nah, kalau beda sendiri itu bahasa saya atau bahasa gaulnya memang agak lain. Tuh kan? Tuh kan dibilang yang lain mana lagi. Kawan abang. Itu kami. Itu kunjungan kami, bang. Waduh, berat ini teman-teman ya. Berat. Oke lah. Itu kami. Jangan dibilang agak Baiklah lain. kalau begitu. Baiklah Beda ya. sendiri Khusus kan bahasanya. karena mereka tidak suka dengan istilah atau ungkapan atau frase agak lain itu kita bikin beda sendiri gitu ya. Lain sendiri Iyalah. ya. Lain sendiri, berbeda. Lain Kan sendiri banyak bahasa berbeda. bahasa Oke, lain. baik. Cuman perkara itu kok yang dimasalahkan. Lain daripada itu nggak ada. Oke. Terima kasih Bang ya. Bang Zainul ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain nih Bang ya. Oke, siap. Oke. Makasih Bang Zainul. Begitu. Ya, agak lain abang, agak lain. Tuh, kalau saya dibilang agak lain nggak apa-apa. Ya wajar kita sama-sama manusia. Memang dia suka-suka dia memang ya. Kalau saya dibilang agak lain boleh, kalau nabinya dibilang agak lain nggak boleh memang. Seperti kata Abdul Somad. Seperti kata Abdul Somad. Kalau darah nabi diminum itu namanya khususiyah. Kalau darah antum minum namanya Dracula. Memang mereka ini ya. Oke, baiklah. Kita turunkan dulu. Makasih Bang Zainul. Aduh, memang berat mereka itu. Oke. Halo Saudara Zain. Muslim Bang? Halo Bang. Bang Zain Muslim? Iya Bang, aku Oke. Muslim. Bang, tadi Alhamdulillah. Abang sudah nyimak ya Bang ya. Abang tadi kulihat ada di daftar antrian. Menyimak ya Bang ya. Iya Bang. Betul tidak Bang? Bahwa kata Muhammad dan baru saja Muhammad bilang baru datang itu diinformasikan kepada dia dari Robnya bahwa jikalau ada seorang Muslim yang tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina, mau dia mencuri, masuk surga. Benar atau salah itu? Iya Bang. Benar. Makanya sudah aku bilang teman-teman, jangan heran kalau ada pejabat kita korupsi terus, jangan heran. Karena ada hadisnya, yang penting kan tidak menyekutukan Allah. Yang penting kan menyembah Allah, mau berzina, mau mencuri masuk surga. Makanya sudah saya bilang Bang, tauhid bagi Muhammad hanya di mulut saja. Sama seperti lagu Bang, ya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, iya kan? Orang datang malah nanyain harga rokok. Tidak tahu kalau rokok itu kencing setan. Ya. Oke ya, silakan ya kepada teman-teman muslim. Kalau kalian adalah seorang muslim yang sejati, silakan ya. Saya masih menunggu Anda untuk diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada M Fauzan. Sebentar, M Fauzan, sebentar.
Sabar. Nah ini dia M Fauzan. Muhammad Fauzan. Semoga dari namanya dia ini berilmu ya, berilmu. Jangan dari namanya ini buta huruf ini. M maksudnya Muhammad. Ya, selamat malam saudara M Fauzan. Kenapa bilang saya buta huruf? Karena katanya Muhammad buta huruf. Aduh. Siapa bilang? Ya silakan nyalakan kamera dulu. Kamera nyalakan dulu. Silakan M Fauzan nyalakan kamera. Kalau Anda seorang muslim masih bangga dengan keislaman Anda, silakan. Mencret kan? Ayo silakan tuh, sudah saya kirim permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan, yo. Apa ini lah sih? Nggak jelas lagi kan? Oke, kita kasih turun ya. Artinya sudah tidak kurang-kurang bukti lagi ya. Tidak kurang-kurang bukti, tidak kurang-kurang orang yang kalian naik ke sini, yang kalian lihat naik ke sini itu memang menunjukkan kebotolan dan kepoangannya. Itulah agama Islam ketika diajak diskusi. Ya. Ketika mereka dipertanyakan agama mereka, ya. Tanya tentang Quran mereka, tanya tentang agama Islam mereka. Di saat itulah agama itu bubar. Bubar. Oke. Kita snack ada saudara Rahman 07. Rahman 07. Iya, selamat malam saudara Rahman 07. Macet kan? Halo Rahman 07. Oke, dia tidak nyangkut ya, tidak punya sinyal. Ini kan sayang sinyalnya diborong Ustadz semua. Ustadz mana mau diajak diskusi begini? Wah, mana berani. Mana berani, takut mengiyakan. Makanya tidak berani Ustadz naik sini. Seandainya Ustadz naik sini, umat akan terkaget-kaget. Kok ini orang Ustadz kok malah membenarkan Edis TV semua? Iya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Asteri Nirwana. Ini yang masih kemarin. Asteri Nirwana. Waduh. Kemarin kita sudah nyanyi-nyanyi nih Asteri Nirwana ini. Yuk silakan. Asteri Nirwana, nyalakan kameramu. Kau selalu terbayang, oh Nirwana. Yuk silakan. Asteri Nirwana. Halo. Gimana, apa kabar bang? Baik. Iya, gimana bang? Gimana? Gimana? Jangan merokok. Memang mereka ini teman-teman kalau lagi ngomongin Tuhannya, lagi ngomongin Muhammad dan Allah, Tuhan mereka, sambil merokok, bila perlu tambah anggur, minuman keras. Gitu. Kenapa? Kalau kamu kan sedang saya ajak diskusi membahas agama, betul? Mau diskusi nih? Terus mau ngapain? Enggak, takutnya cuma Kan? ngeyel-ngeyelan doang. Iya, di sini kan membahas agama, gitu. Kamu tentu membahas Tuhanmu, saya membahas Tuhan saya, betul. Kamu membahas imanmu, saya membahas iman Sekarang saya, apa yang betul. Iya, ketika kamu membahas Tuhanmu, Allah dan Muhammad, kenapa kamu sambil merokok begini? Ya gimana Asteri? Kamu kalau inbox saya itu semangat luar biasa loh, tapi pengetahuannya nol. Gimana? Zong? Mana? Gimana?
Susah dia debatnya susah. Gimana? Ya kan? Abang tuh diajak debatnya susah, diajak diskusinya susah. Diajak diskusi susah. Apanya lagi yang diajak debat? Orang kan sudah jelas. Kalian disuruh beriman kepada Injil atau tidak? Iya betul. Terus kenapa kalian tidak mau beriman kepada Injil? Kenapa kalian malah berimannya kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Kata Muslim, siapa? kitab kuning? Kata siapa kami tidak beriman? Oke, apakah kamu punya Injil di rumahmu? Tidak ada, cukup di Al-Quran Tidak aja udah. ada, makanya saya bilang omong kosong. Kamu beriman kepada Injil itu cuman omong kosong, cuman latah masal. Sendiri aja tidak punya Injil. Kalian Bagaimana? semua tidak punya Injil. Kalian saja tidak punya Injil. Kami tidak punya Injil katanya. Begini. Ketika kamu main-main ke rumah sebentar, pelan-pelan. Kamu kan bertanya, ya kan? Kamu kan memberikan satu statement biar saya tanggapi. Oke? Ya. Kalau kamu main-main ke rumah seorang Kristen, di rumahnya akan kamu dapati kitab Injil, kitab Taurat, ya kan? Berhubungan, ya, sehubungan ataupun masalah kamu bilang itu bukan kitab Injil, kamu tidak mau mengimani itu Injil, itu tidak masalah, itu masalah imanmu. Sekarang saya tanya, di rumahmu ada Injil nggak? Gini bang. Enggak, di rumahmu ada Injil nggak? Gini ya. Sekalipun orang-orang menganggap Injilmu itu palsu, tapi minimal itu bahasa aslinya aja itu mending bang. Ada, bahasa aslinya juga ada. Tidak, kalian tidak mengerti itu, tidak dipakai. Kalau Terus kami kalian- kan Quran bahasa aslinya ada, kita baca. Oke, begitu. Oke, baik. Jadi kamu ada bahasa aslinya, ada bahasa Jadi di mana aslinya. ada kesalahan tafsir, kita kembalikan ke konteks aslinya. Mudah kan? Begitu, Coba kalau kalian tidak ada teks aslinya, mau kemana Ada. merujuk? Ada bahasa aslinya. Siapa yang mengerti itu? Oh, banyak yang Tidak mengerti. Tidak, kalian tidak mengerti itu. Kamu dari tadi kan memfitnah saja kerjanya. Aslinya seperti itu. Ya, sekarang begini, di rumahmu ada Injil nggak? Tidak ada Al-Quran yang ada. Injil di sana. Setelah panjang lebar kita ngomong bla 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 bla, ternyata di rumahmu tidak ada Injil. Padahal kamu disuruh beriman kepadanya. Di Al-Quran kan Jabur, Injil, Taurat di sana ada. Di mana? Di Quran Di Quran ada Injil. ada, isinya ada dirangkum di sana. Kenapa? Oh, isi Kan Injil sejarah. dirangkum dalam Quran. Di Al-Quran kan sejarah dari mulai awal penciptaan dunia sampai hancur pun diceritakan di Al-Quran. Oh gitu. Termasuk kitabmu. Oh gitu. Makanya jangan tersinggung kalau Oke, saya mau tanya hal yang sederhana aja. Oke, saya mau tanya hal yang sederhana. Di dalam Al-Quran itu siapa nama istri Adam itu? Hawa. Di Quran mana itu? Ya nggak tahu, yang pasti Hawa. Kok tanya Inilah orang Islam nih ya. Kalau ngomong yang keluar dari mulutnya itu kebohongan dan dusta. dan ada di situ, cuma saya harus cari. Ya gini. Kamu saya kasih waktu sampai 1000 tahun. Kalau kamu bisa tunjuk dalam Quran itu istri Adam itu namanya Hawa, saya lompat dari Monas. Oke. Seandainya itu tidak ada, apa masalahnya? Berarti semua yang kamu katakan bohong. Bukan, tidak bohong. Menurutmu Terus kamu istri dapat Adam dari Hawa? mana? Menurutmu Hawa bukan istri Adam? Kalau Nggak memang ada. betul Hawa, Nggak ada. Adam di dalam Al-Quran tuh berzina. Makanya kalian ini adalah umat anak-anak zina. tetap fitnah itu Di kamu. Quran mana ada istri Adam namanya Hawa? Ada masalahnya apa? Yang pasti Adam itu istrinya Hawa, betul nggak? Dapat dari mana? Dari Tuhan. Di mana dapatnya? Di mana? Di buku apa? Lalu kami dapat dari mana kalau itu tidak ada?
Ya justru itu kerja kalian nyolong. Kata kalian Tuhan kita itu beda. Tuhan itu kan satu semesta alam. Jelas beda gimana? Yang beritakan kepada umat Islam pun dari Tuhan yang sama, menceritakan masa lalu. Apa bedanya? Oke. Cuma kesalahan Oke, sekarang gini aja. Sekarang begini. Kita ini kan orang Indonesia, betul? Tuh. Ah, di dalam bahasa asli Indonesia ada nggak kata Allah? Kata Allah itu tidak ada. Tidak ada. Kamu mengatakan bahwa orang-orang sejak zaman dahulu sudah menyembah Allah, sudah menuhankan Allah, begitu? Karena Oke. Tuhan itu satu. Oke. Sekarang sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, orang Indonesia ini siapa? Menyembah siapa? Menuhankan siapa? Ya mereka dulu kan Buddha, Hindu. Ya, Hindu Buddha menuhankan siapa? Ya tetap dia Tuhannya Tuhan yang satu. Allah. Allah, cuma mereka Memang orang Islam nih kebanyakan makan tiodan. Bang, kalau minum campur tiodannya jangan dikit-dikit, ya banyak sekalian biar tambah gila. Memang mereka ini udah parah, teman-teman, parah. Sebentar gini. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, mereka sudah menyembah Allah. ya Tuhan, kalau menurutku Tuhan itu kan satu. Enggak, Ya sebentar. kan? Itu firasatmu, terserah gini. Mereka menyembah Allah juga. Ya pastilah. Oh, jadi di Candi Borobudur itu mereka menyembah Allah waktu Islam belum datang. Ya nggak tahu. Nah, sekarang nggak tahu. Memang Islam. Sulit memang ngomong sama mereka ini, teman-teman. Semua diklaim. Waduh. Kenapa sih gini? Kenapa sih kalian itu menjadi agama yang tukang mengklaim orang? Karena kamu yang memegang itu, kamu yang ribet. Kamu yang bikin ribet sebenarnya, bukan bikin kamu. ribet? Tadi kamu kelihatannya selalu menang gitu. Padahal kamu itu memutarbalikan fakta selalu. Ya sudah, enggak, saya ikuti narasimu nih, saya ikuti narasimu. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, taruhlah kita bikin tahun 300, ya. pelan-pelan, dengar dulu, tenang dulu, Astri, tenang. Taruhlah tahun 300 atau tahun 400 Masehi. Muhammad kan belum lahir. Belum. Nah, orang di Indonesia sudah ada belum? Sudah ada peradaban belum di Indonesia? Udah ada masyarakat terbentuk? Sudah ada pemerintahan terbentuk belum? Kok macet? Kurang tahu tuh. Kurang tahu, saya jelasin. Memang orang Islam tahu apa? Ini saya jelasin. Dengar. Tenang. Biar gampang ngorek. Dengar saya jelasin. Kamu tahu Monas? Monas tahu? Nah, itu di samping Monas itu ada di situ museum namanya Museum Gajah. Tahu nggak? Nah, kamu masuk ke Museum Gajah, itu tempat saya sering nongkrong di situ. Nah, kamu masuk ke Museum Gajah, di situ nanti kamu akan lihat berbagai macam prasasti peninggalan sejarah bangsa kita. Ya, di situ ada namanya prasasti Yupa atau prasasti Cupa. Ya, yang ditemukan dari Kutai, Kartanegara, Kalimantan. Ya, itu berupa batu, di mana batu itu berisi tulisan yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Tulisan itu berisi tentang seorang raja namanya Mula Warman. Dia adalah seorang yang bijaksana, bla bla bla. Bagaimana di situ mereka mempersembahkan berapa ribu ekor kerbau dan seterusnya. Itu adalah bukti peninggalan. Ya, sebuah fakta bahwa di Kalimantan, di Kutai, itu sudah ada peradaban pada waktu itu, abad ketiga, abad keempat Masehi. Belum ada Islam. Sebentar, belum ada Islam, bahkan Muhammad belum lahir. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, ketika di situ ada pemerintahan, ada masyarakat terbentuk, ada kelompok kehidupan sosial, ada agama di situ.
Mereka melakukan peribadatan persis seperti kita sekarang ini. Nah, pertanyaan saya, mereka beribadat, mereka menyembah, melakukan ritual-ritual seperti itu kepada siapa? Siapa Gini ya, Bang, Tuhannya? ya. Siapa? Gini ya. Jangan gini ya, jawab dulu. Siapa? Allah gitu. Allah. Allah. Di Cina pun, Nah, ditanya gitu. Saya tanya dulu, Allah bukan? Allah bukan? Di patung Buddha pun di situ dimasukin ke dalam itu ada peninggalan sejarah-sejarah Islam di situ, untuk bukan sejarah Islam, jadi untuk memberitahu kedatangannya malah mamerin kebotolannya yang luar biasa. Yang saya tanya, apakah mereka pada waktu itu melakukan ritual, melakukan peribadatan kepada Allah? Setelah itu harusnya abang tuh tanyakan kepada mereka yang pasti ya, yang pasti. Kalau Ya, kamu saya tidur di bawah sana, tidur di bawah sana, kamu tidur di bawah sana kamu. Aduh. Ya, kita berharap teman-teman ya, masih ada seorang Islam yang waras ya teman-teman ya. Waras dalam pengertian mereka mengerti, mereka nyambung kalau diajak diskusi tentang agama teman-teman. Karena apa? Karena apa yang dipahami oleh orang Islam ini memang saling bertentangan dengan fakta sejarah begitu loh. Ya kan? Semua diklaim Islam. Wow. Siddhartha Gautama itu muslim. Musa muslim. Menyembah Allah. Ya kan? Mereka ini memang aduh. Sulit memang mereka ini ya, berat. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sabar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Bustomi Ahmad. Ya, sudah 20.800 orang. Makasih Bang Agus Ibrahim, makasih. Bang Niko, makasih. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang memberikan support, ya memberikan gift-nya, saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Seperti yang kalian sudah nonton sendiri. Ketika ada ustadz-ustadz mereka, ulama-ulama mereka membahas agama agama orang lain, mereka akan kumpul sendiri, memutuskan sendiri. Waktu kemarin kasus Abdul Somad mengatakan, di dalam salib itu ada jin kafir. Jin kafir itu memanggil-memanggil. Haleluya. Begitu dengan ejekan-ejekannya. Tahu nggak siapa yang rapat dan siapa yang memutuskan itu? Ya mereka sendiri. Iya kan? Abdul Somad harus tabayun kepada Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia memutuskan sendiri. Oh, itu bukan penistaan agama. Karena yang menentukan memang sesama mereka. Iya. Mereka yang bikin hukum, mereka sendiri yang mutusin, mereka sendiri yang nentuin. Indah agama Islam, saudara-saudara. Iya. Beda kalau orang Kristen yang ngomong. Kalau orang Kristen yang ngomong, nah penistaan agama. Ya. Dulu waktu Abdul Somad membahas tentang adanya jin di dalam salib, dia kumpul sama Majelis Ulama Indonesia. Mereka sendiri yang mutusin. Mereka sendiri hakimnya, mereka sendiri jaksanya, mereka sendiri polisi. Gitu, ya. Makanya saya bilang teman-teman, menjawab orang Islam itu tidak bisa dari negeri Konoha, nggak bisa. Bunuh diri, nggak bisa. Karena ada hukum penistaan agama. Kalau orang Islam bahas agama lain, yang memutuskan itu menista atau enggak itu Majelis Ulama Indonesia. Orang Islam juga gitu. Makanya Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas Bible. Itu namanya dakwah. Nah, kalau orang Kristen jawab itu namanya penistaan agama. Makasih Bang Agus Ibrahim, makasih. Itulah teman-teman kenapa kita bersuara gitu loh. Nah, ketika kita menjawab mereka dari negeri Konoha, kita akan digeruduk. Makanya kita
menjawabnya dari sini, teman-teman. Nah, di sini kita ada program untuk ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport ya supaya kita ada tempat di sini ya untuk siaran atau punya tempat berapologetika seperti ini, teman-teman bisa mampir ke profil nih. Teman-teman klik aja profil saya ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube tuh ada kolekte untuk pendirian rumah apologet, bisa tuh. Teman-teman yang nonton di YouTube tuh ada tulisan berjalan. Ya, Edis atas nama saya. Itu atas nama saya sendiri, teman-teman ya. Betul, teman-teman bisa support di situ. Silakan mampir, klik profil saya, klik nanti ada link untuk kolekte, teman-teman bisa temukan sendiri ya. Ada di beranda. Teman-teman tahu nggak beranda itu apa? Nanti nggak tahu. Profil, mampir ke profil utama, lihat nanti di situ ada link, teman-teman tap layar. Ini saya kasih tahu lagi ya teman-teman ya. Kita tidak boleh capek-capek teman-teman untuk memberitahukannya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Saya balik dulu kamera saya teman-teman ya. Bentar. Sabar teman-teman ya, sabar. Nih teman-teman, saya kasih caranya ya. Nih saya matikan dulu efeknya. Nih. Pertama-tama, saya keluar dulu dari aplikasi sebentar. Saya keluar dari aplikasi. Kemudian saya main ke TikTok ya nih. TikTok. Nah, ketika saya buka TikTok, klik pencarian. Nah, klik pencarian, ketik di situ Edis TV. Nih. Ketik Edis TV. Nah, ketika teman-teman mengklik Edis TV, lihat pengguna. Nah, lihat users atau pengguna. Nanti kan ada tuh banyak Edis TV. Nah, ini banyak akun-akun palsu nih. Nah, yang asli itu yang ini. Ntar, nih saya kasih tahu. Ini juga asli. Yang asli cuma 2 ya. Ini yang asli. Yang followersnya sekarang sudah hampir 400.000. Dan saya hanya mengikuti atau orang. Ini yang saya ikuti, yang saya follow ini juga asli. Ya. Nah, ke teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman kan kalau mampir ke beranda saya kelihatan begini nih. Klik kolekte, klik link YouTube saya nih. Nah, ini, teman-teman. Ya, mensupport di sini. Ketik. Nih nanti ada sebuah web. Nanti teman-teman akan dibawa ke YouTube saya. Nah ini dia teman-teman. Ini YouTube saya. Bagi teman-teman yang mau mensupport bisa mensupport di sini ya. Kita ingin mendirikan rumah apologet supaya berdiri teman-teman. Nah ini juga saya sedang live di YouTube ya. Yang di YouTube yang nonton 3.200, sedangkan di TikToknya ada 18.700 orang yang menonton secara live. Begitu ya teman-teman ya. Makasih Hananta, terima kasih. Teman-teman yang mensupport berupa gift, ya baik langsung saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang tidak mengerti untuk melakukan yang seperti itu, ya mampir ke profil dan lain sebagainya nih, saya tampilkan langsung di layar. Kepada teman-teman yang ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet yang kita rencanakan akan kita dirikan di sini teman-teman ya, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah berdiri, teman-teman bisa ketika kita diskusi ya menjawab agama Islam dari Konoha, kita akan kena gerebek teman-teman ya. Gak bisa, hanya mereka yang boleh, yang bebas membahas agama kita. Kita menjawab gak boleh, nanti penistaan agama. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, ada saudara, sebentar. Kita kasih naik saudara. Ini siapa ini ya, sebentar. Pelangi Indah, sebentar. Pelangi Indah. Mana tadi Pelangi Indah ini? Sebentar. Saya mau naikkan Pelangi Indah ini, tapi followersnya belum cukup. Belum cukup Anda ya.
Kita kasih naik ada saudara Sabar. Zain